Baik, di video kali ini kita akan belajar fisika bersama Guru Kristo dengan materi pengukuran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi pengertian pengukuran. Yang kedua, menerapkan konsep besaran dalam berbagai persoalan fisika. Yang ketiga, mengidentifikasi dimensi dari besaran turunan. Yang keempat, menerapkan konversi satuan dari tidak standar internasional ke satuan standar internasional. Selanjutnya, mengidentifikasi alat ukur panjang, massa, dan waktu. Kemudian membaca hasil pengukuran pada alat ukur panjang, massa, dan waktu. Kemudian menjelaskan jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran dan menentukan ketidakpastiannya dengan baik. Dan menganalisis aturan angka penting dan notasi ilmiah dalam perhitungan dengan baik. Nah, kita buka dulu yang pertama. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar sedang imunisasi, anaknya sedang ditimbang. Kemudian gambar kedua, ini ada orang di pasar ikan, ya sedang menimbang ikan hasil panennya. Nah, aktivitas mengukur yang lain tentu sering kalian lihat, misalnya mengukur massa beras, massa daging, dan mengukur panjang sebidang tanah. Kegiatan pengukuran begitu akrab dalam keseharian kita. Nah, fisika lahir dan berkembang dari hasil percobaan dan pengamatan. Percobaan dan pengamatan memerlukan pengukuran dengan bantuan alat-alat ukur sehingga diperoleh data atau hasil pengamatan yang bersifat kuantitatif. Dalam belajar fisika, kalian akan selalu berhubungan dengan pengukuran, besaran, dan satuan. Sudah tahukah kalian dengan apa yang dinamakan pengukuran? Nah, untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan pengukuran, maka perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ini ada pensil dan meja. Nah, ini mau diapain ya pensil dan mejanya ya? Ya. Oke. Nah, dari gambar tersebut kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Jadi kita tadi membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Nah, kita akan mendapatkan bahwa panjang meja itu adalah sekian kali panjang pensil. Nah, kegiatan yang kalian lakukan itu tidak lain dan tidak bukan membandingkan besaran panjang meja dengan besaran panjang pensil. Kegiatan itu dinamakan mengukur suatu besaran. Nah, jadi mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, kita ada membaca, ada besaran, ada satuan. Maka selanjutnya, besaran, satuan, dan dimensi. Apa sih itu ketiganya? Kita lihat dulu satu persatu.
Besaran fisika didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, besaran fisika sendiri itu meliputi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran dasar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari beberapa besaran pokok atau besaran turunan lainnya. Selanjutnya, satuan. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran, serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Nah, satuan sendiri dibedakan menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu biasanya dikelompokkan menjadi satuan internasional atau MKS dan satuan CGS. Sedangkan satuan tidak baku bersifat lokal atau dipahami oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Nah, ini merupakan nama-nama dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Nah, sudah pernah dipelajari sebelumnya ketika kelas 7 SMP di IPA. Nah, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dengan satuannya masing-masing bisa kamu lihat sendiri. Dan ini adalah lambang dari satuannya. Kemudian, besaran lain di luar besaran pokok itu dinamakan besaran turunan. Artinya selain 7 tadi itu besaran turunan. Nah, besaran turunan itu diartikan sebagai besaran yang dijabarkan atau diturunkan dari besaran pokok ataupun besaran turunan lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, penjabarannya dari besaran pokok. Nah, luas itu merupakan panjang kali lebar. Itu dari pokok itu panjang kali panjang. Maka meter kali meter, maka jadi meter persegi. Nah, seterusnya, atau misalnya kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu adalah panjang, waktu adalah waktu, maka satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya adalah dimensi. Nah, dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang-lambang besaran pokok. Maka dasarnya adalah besaran pokok. Nah, dimensi dituliskan dengan lambang tertentu yang diberi tanda kurung persegi. Dimensi memiliki beberapa kegunaan, antara lain, yang pertama itu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan. Misalnya, energi kinetik memiliki dimensi yang sama dengan usaha. Dengan demikian, terdapat kesetaraan antara energi kinetik dan usaha. Selanjutnya, untuk menyatakan ketepatan atau ketidaktepatan suatu persamaan. Itu fungsi dimensi. Nah, ini adalah kita ambil dari besaran pokok, dasarnya adalah besaran pokok, panjang dengan satuan meter, maka dimensinya adalah L. Ada kurung persegi tadi, kemudian massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu theta, intensitas cahaya J, dan jumlah zat itu N.
Nah, ini dimensi untuk besaran turunan. Misalnya ini ada luas, satuannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, ini adalah L, diambil dari satuan meter tadi. Nah, pangkat 2-nya ngikut yang ini. Kemudian, ini volume, ini kecepatan meter per sekon, maka dimensinya L T pangkat negatif 1. Kenapa pangkat negatif 1? Karena dia sudah L per T. Nah, ini pangkat negatif ini sudah dipelajari di matematika di kelas 9 dasarnya, dan di kelas 10 itu pada matematika peminatan juga ada. Atau contoh lainnya, misalnya itu daya, satuannya adalah watt, sedangkan penjabarannya adalah kilogram meter persegi per sekon pangkat 3. Maka dimensinya adalah ml pangkat 2 t pangkat negatif 3. Nah, itu dimensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konversi satuan. Nah, untuk memudahkan mengkonversi dari satuan internasional ke satuan internasional lainnya, diperlukan bantuan tangga konversi. Nah, oleh karena itu, setiap naik satuan tangga, nilai awal harus dibagi 10, turun juga dikali 10. Nah, ini dasarnya. Nah, saya pikir dari SD atau SMP sudah pernah dipelajari sekilas. Ini untuk jenjang yang panjang, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, turun normal itu kali 10, naik normal itu kali 10. Kalau dia pangkat 2, nanti tinggal dikali atau bagi 100, pangkat 3 tinggal dikali atau dibagi 1000. Nah, itu dasarnya. Nah, satuan dari setiap besaran turunan diperoleh dari penjabaran satuan besaran-besaran pokok yang menyertai penurunan dimensi dari besaran turunan yang bersangkutan. Nah, sering dijumpai ini berkembang lebih dari satu macam karena penjabaran besaran turunan. Ada sangkut sama tadi ya. Nah, contohnya percepatan itu dapat ditulis dengan meter per sekon kuadrat, dapat juga ditulis dengan newton per kilogram. Nah, diketahui juga bahwa satuan-satuan yang sepintas berbeda itu dengan ditinjau dari dimensinya juga dapat dikonversi. Nah, ini sekilas dari faktor konversi dari beberapa besaran pokok. Hanya 3 saja yang dimasukkan di sini, ada panjang, massa, dan waktu. Misalnya panjang itu 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Artinya dikonversikan dari inci ke sentimeter. Atau misalnya 1 mil itu sama dengan 5280 feet, atau kaki itu sama dengan 1,61 km. Jadi 1 mil ini bisa dikonversikan ke feet, bisa dikonversikan ke kilometer. Nah, ini 1 km sama dengan 0,621 mil. Nah, untuk massa modelnya sama. Nah, ini misalnya ada 1 gram sama dengan 6,85 kali 10 pangkat negatif 5 slug. Atau 1 slug sendiri itu sama dengan 14,59 kg. Kemudian, waktu, ya ini 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi menit ini dikonversikan menjadi sekon. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal. Nah, nyatakan kelajuan, satuan kelajuan 36 km per jam ke dalam satuan meter per sekon. Maksudnya satuan kilometer per jam ini akan kita ubah menjadi meter per sekon. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita jabarkan dulu bahwa kelajuan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, jaraknya itu
36 km, waktunya 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena dia per jam. Nah, kilometer ini akan kita ubahkan menjadi meter, maka dikalikan 1000 ya. Kemudian 1 jamnya ini kita ubah menjadi sekon. Nah, tinggal dibagi, hasilnya 10. Atau contoh kedua, nah ini konversikan satuan massa jenis air 1 gram per cm kubik ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, maka ini akan kita ubah gram ini menjadi kilogram, kemudian cm kubik ini kita ubah menjadi meter kubik. Nah, ini dasarnya. Nah, gram ini kita ubah menjadi kilogram, artinya 1 gram sama dengan 10 pangkat negatif 3 kilogram. Kemudian 1 cm kubik, oh ya maaf ya, ini kubik ya, 3 seharusnya. Ini juga 3 seharusnya. Itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Jadi tinggal dibagi-bagi, hasilnya menjadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, itu dua contoh dari konversi satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan coba soal-soal berikut. Ada 3 soal. Nah, silakan dikerjakan di bukunya. Silakan dicoba. Yang pertama itu, kakak sedang mengendarai motornya dengan kelajuan 72 km per jam. Nah, konversikan satuan kelajuan kendaraan kakak dalam satuan meter per sekon. Ya, sudah ada di contoh tadi, tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, itu sebongkah es dapat terapung di permukaan air karena massa jenis es lebih kecil dari air. Nah, es bermassa 0,8 gram per cm kubik dan air 1 gram per cm kubik. Nah, konversikan satuan massa jenisnya itu yang es dan air dalam kilogram per meter kubik. Nah, ini tadi sudah, ikut saja, nah tinggal ubah yang ini saja, gampang. Kemudian yang terakhir nih, adik sedang sakit batuk, ibu memberinya obat 3 kali 1 sendok makan. 1 sendok makan itu sama dengan 5 ml. Nah, mililiter nyatakan satuannya dalam cc, liter, desimeter kubik, dan meter kubik. Nah, tadi ketika di awal konversi satuan sudah disinggung sekilas menggunakan tangga konversi. Dia tinggal diubah dari mililiter menjadi cc, liter, desimeter kubik, dan meter kubik. Nah, oke, sekian materi kita yang pada pengukuran. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.